Itu gue didirect sama Yandi Lauren. Perasaan gue udah serius banget. Terus dia datangin gue gini, Mbak Asri, boleh nggak komikal? Padahal udah berusaha enggak ya. Gue hitung nih gue harus gerak gak di tangan gitu. Kalau serius. Overthinking ya. Jadi overthinking. Jadi overthinking. Jadi ini gue kanan, jadi gue sampai. Yandi lu menyiksa Asri Welas tau gak sih? Ketika sedang beraksi atau lagi main sketsa atau lagi film atau lagi di TV, kayaknya orangnya lucu banget, tapi kalau lagi ngobrol serius banget ya. Iya, menurut lo gitu gak gue ya? Jadi yang nonton ini berharap Asri lucu, mohon maaf. Udah nonton setengah jam, kapan lucunya? Bikin mata berkaca-kaca kan Mbak Asri kan gitu langsung jadi. Gitu itu ya? gimana caranya sih? Satu, karena udah Banyak pengalaman pahit diingat. banget dong. Hidup gue ya Allah tersayat-sayat. Terus Masa sih? iya bokap gue juga udah meninggal dari gue umur 17 tahun. Jadi gak dapet figur bapak Pantesan gitu ya. pas yang nasehatin Erwin itu baru megang tangan mata udah Iya. berkaca-kaca ya. Aduh ya ampun ya gue meratapi hidup ini ya. Tapi itu nggak Mbak yang di kepala ketika diharuskan untuk melakoni adegan mengharukan, sedih atau berkaca-kaca atau nangis, inget hal-hal, tarik pengalaman-pengalaman. Itu juga, tapi gue lebih mendalami peran gue waktu di situ apa. Jadi segampang itu gue. Makanya gue tuh gampang jatuh cinta, gampang gampang larut dalam apapun karena nggak tahu ya, karena gue terlalu open kali ya. Terlalu Kan open maksudnya gimana? Dada gue tuh terlalu open gitu. Maksudnya ada orang yang mungkin membatasi diri terhadap apapun. Takut ini, takut itu. Gue emang gak ada takutnya gitu. Jadi mungkin hal itu yang bikin gue jadi mendalami setiap peran tuh. Gue bermain sebagai peran itu kayak harus masuk aja jadi dia. Iya. Jadi segampang itu juga gue jadi, ya ampun ini aku jadi, misalnya di keluarga Cemara Cesalma lah ya gitu. Gue jadi Cesalma yang memang into sama keluarga ini gitu. Mungkin karena gue orangnya, menurut lo gue gitu gak? Menurutku Mbak Asri itu orangnya empatik, peka. Peka. Ini kayak kita ketemu di Piala Maya yang kita habis satu project bareng, project itu tuh. Terus Mbak Asri, kamu nggak apa-apa kemarin gitu. Padahal aku nggak cerita apa-apa. Mbak Asri tahu gitu, aku punya masalah tapi aku nggak cerita. Tapi Mbak Asri bisa tahu, aku juga kayak kok tahu sih aku kenapa-napa, ya tahu lah gitu. Kayak berarti ada kepekaan, dan itu aset yang berharga buat aktor ya. Iya. Berguna banget. Maksudnya merasakan aura, maksudnya merasakan kalau kita ngobrol sama orang, terus orangnya pun kasih tembok, gue juga tahu. Gue nggak akan ngomong lama juga sama dia. Ya kan Nas? Iya Lu kan bisa ngerasain. Capek ya. Dunia ini begini kan. Jadi kalau lu lagi ngomong terus dia ngeblok ini, oh gak apa-apa juga gue. Oke guys, oke gitu ya. Oke sis, oke bro, gak apa-apa bro gitu. Orang-orang yang masang tembok tuh mikir kita nggak tahu ya. Iya gak sih? Kayak kan kita bisa feel itu ya. Iya loh, gitu. teman-teman pernah ngerasain gak sih kayak ngobrol sama orang tapi dia kayak ngeblok gitu, kayak nggak terbuka, kayak kayak ya itu istilah kita tuh masang tembok gitu ya, kan? kita ya udahlah kadarnya aja ya jadinya ya. Iya, kan kita bisa ngerasain lah. Saking gue pekanya kali ya. Apa karena gue Pisces ya, jadi bawa alur. Aduh, kalau udah ngomong zodiak nih, mohon maaf ya, saya nggak ngerti. Nggak kemana-mana Saya ya. cuma tahu saya Aquarius, tapi saya nggak ngerti tuh dinamikanya tuh. Kalau Aquarius apa Mbak? Sama Pisces. Apa tuh? Ya iya, ke bawah-bawah, kadang perasa. kadang kadang. Tapi itu apa namanya? Bisa kemana aja. Bisa kemana aja tuh maksudnya gimana? Mudah beradaptasi maksudnya. Iya, kalau lo isinya gelas, lo bentuknya gelas. Tapi lo kalau isinya kontainer ya lo bentuknya kayak kontainer, jirigen kotak. ya, jirigen. Iya. Oke. Mencoba buat itu, walaupun di hati lo gedek gitu. Tapi ya Iya, coba aja dulu. Gitu. Iya. Ya cukup akurat sebenarnya. Apalagi Pak, Bapak mau tanya apa lagi? Oh enggak, ini kan tentang Anda bukan tentang saya. Ini lebih kayak sesi ini ya, sesi baca tarot ya. Mbak Asri kayak tarot-tarotan gitu juga? Siapa gue? Percaya hal-hal gitu. Iya, oke. Yang gitu. bagus aja diambil. Yang bagus aja diambil. Yang jelek pusing juga kalau mikirin. Iya benar, overthinking ya. Sanggar masih nggak sanggar?
Masih. Kenapa sih bikin sanggar? Karena memang masih cinta sama tari-tarian. Iya, karena kan besarnya sama Mas Guru Soekarno Putra. Nah, dia tuh selalu bilang sama kita, kalau bisa ditularkan apa yang kamu tahu, tularkan gitu. Jadi lewat mana, dan gue menari itu jadi bagian dari intelektualitas. Mungkin kalau orang ada yang mencari intelektual dari baca buku. Iya. Ada yang dari nonton film apapun lah ya, buat film kayak Ernest. Gue menari. Dari menari itu banyak banget yang bisa digali. Budaya, filosofinya gitu loh. Nah, itu yang gue berusaha tularkan ke anak-anak generasi kita yang udah global banget. Tarian apa sih, Mbak? Yang di sanggar di semua. Sanggar semua. Ada tari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa klasik. Kemudian Sunda, semuanya. Keroncong, jaipong kok. Keroncong kan musik ya. Iya, maaf. Jaipong ada, Bali ada, semuanya ada. Buat apa? Buat gue juga terus belajar. Karena menari itu berkembang terus. Nah, dan filosofinya kan harus diturunkan ke anak-anak. Kalau enggak nanti budaya kita putus. Iya, nanti nggak ada yang lagi cerita. Tapi susah ya, Mbak, maksudnya masih bisa optimis nggak Mbak bisa bertahan? Maksudnya budaya-budaya seperti yang Mbak Asri lestarikan ini terancam banget nggak sih sama? Terancam banget. Terancam banget ya. Gue pesimis. Pesimis bahwa ini. Iya. Berarti dengan kata lain kayaknya akan punah deh gitu. Ya mudah-mudahan enggak ya. Makanya aku pengennya ngumpulin yang satu visi misinya sama untuk kita sama-sama buat sesuatu. Lestarikan ya. Iya gitu. Karena memang ya itu ya, bahasa gue katro kali ya. Katro maksudnya? Maksudnya menari tradisional tuh dipandangnya katro. Dipandangnya ya udahlah ya, gue juga udah tahu kan ada di bangsa ini terus gitu loh. Padahal keren ya. Ya terus kalau nggak lo pelajarin dan nggak lo lestarikan dan nggak diajarkan, selesai kan. Sama bahasa daerah. Nang omah sapentino aku ngomongnya Jawa. Ya Kak, ben apa ya, ben lestari bahasane. Nah, cuma ada juga yang subtitle ya. Coba ada juga yang ngomong, katro, ngapain sih lu? Ya udah sampai dialeknya yang ada yang Batak banget, ada yang pengen dilang-ilangin biar modern. Padahal kan enggak gitu ya. Terus gimana? Anakmu kan rapper tuh. Iya. Itu kan budaya barat. Gimana cara melokalkannya? Kemarin dia manggung, gue suruh nyanyi yang koyong ini dibanding kayak gitu. Iya dia bisa loh, bisa tapi juga. Walaupun dia gini, begitu. Maksudnya dia agak gitu ya. Komplain. Tapi biar kan dia belajar ya. Biar dia belajar, biar dia tahu maknanya apanya dan terus tahu ibumu tuh dari Jawa, nggak usah mau kamu setinggi apa juga leluhurmu tuh di sini gitu. Penting ya untuk tahu itu. Menurutku ya. Iya. Soalnya apa adanya kita menerima diri kita apa adanya kita itu justru jadi kelebihan, Nas. Bukan bukan jadi rendah, bukan. Menjadi inferior ya. Iya. Itu unik ya. Menurut gue iya. Jadi lu menjadi diri sendiri aja itu keunikan masing-masing. Iya. Tapi kita kan sibuk sama sosial media. Iya. Melihat orang lain. Iya. Gue pengen kayak Awkarin. Awkarin aja kenapa? Jangan, maksudnya Awkarin juga mungkin malas ditiru. Ngapain lu niru gue gitu? Ngerti gak? Gue pengen kayak Yanglek. Yanglek juga ngapain lu niru gue gitu misalnya. Gue pengen kayak Onat atau gue pengen kayak lu pengen. Ini disebutin kenapa tatoan semua ya? Lu pengen gak ada orang kayak Ernest? Hah? Pengen ada orang kayak Ernest? Gue pengen kayak Ernest gitu. Ya kalau itu positif ya nggak apa-apa sih. Gitu ya? Nggak apa-apa sih. Ya tapi kan lu jadinya follower. Ya. Jadi second layer gitu loh. Iya. Tapi kalau generasinya beda mungkin ntar juga ketemu uniknya masing-masing. Nah kan gitu. Akhirnya dia jadi diri sendiri nggak? Iya gitu. Nah kalau ngambil positifnya, ngambil figurnya nggak apa-apa. Tapi kalau meniru plek ketiplek, karena banyak loh Nas yang berusaha try so hard untuk mencapai diakui kan nggak perlu. Bener. Tapi susah Mbak, realistis sekarang makanya menurutku ya orang tua yang jadi kunci ya. Maksudnya anak-anak menjadi sosial media adalah validasi itu kan. Gitu ya? Iyalah makanya kan kalau menurutku ya, kalau
sebagai orang tua bukannya sok ngajarin parenting ya teman-teman, maksudnya tapi yang kami coba mindset kami kalau aku sama istriku buat anak-anak, selama dia merasa dia cukup meaning dia berasa cukup berharga gitu, dia nggak akan membutuhkan lagi validasi dari media sosial karena dia tahu I am worthy gitu. Jadi ya tanpa divalidasi sama orang dia bisa memvalidasi dirinya dari keluarga juga gitu loh. Kalau kami sih berusahanya ke arah sana ya. Iya. Ibam sampai sekarang nggak tahu Instagram. Dia 14 tahun. Iya. Teman-temannya pasti lumayan ada rasa iri kali ya, Mbak. Teman-temannya pasti pakai dong. Nggak, dia nggak, Instagram dia yang pegang papinya. Iya. Jadi dia nggak tahu ngepost apa. Iya. Even lihat aja dia nggak. Iya. Jadi dia Makanya aku juga beruntung mungkin ya punya anak yang nggak sosial media. Iyalah, kalau dia bisa bahagia tanpa itu keren banget. Iya. Aku so far WA sih, karena buat komunikasi sama kita kan. Persis kayak WA iya. Kalau sosmed belum kita kasih. Iya. Tapi Ibam pun nggak punya keinginan, kenapa ya? Iya bagus Mbak. Iya betul. Nggak apa-apa. Karena aku lihat anak-anak seumurnya tuh, ini juga ya. Iya pasti udah. Nah, makanya mungkin dia ada rasa-rasa iri sama teman-temannya gitu mungkin, tapi dia nggak tunjukin ke Mbak Asri. Iri untuk? Karena teman-temannya main Instagram semua. Enggak, dia nggak mau. Oh bagus. Kita udah bilang, Bam kamu mau nggak ini? Oh what for? No gitu. Gitu. Bagus Bam. Ini kalau ngobrol sama Mbak Asri gini ya, tipe-tipe yang kalau kita lihat tonton ketika sedang beraksi atau lagi main sketsa atau lagi film atau lagi di TV, kayaknya orangnya lucu banget, tapi kalau lagi ngobrol serius banget ya. Iya, menurut lo gitu gak gue ya? Karena gue juga sering digituin Mbak. Kayak kok lu kalau ngobrol nggak lucu sih gitu. Dia berharap kita lucu terus gitu. Ya? Padahal mah kan lagi serius ya. Iya. Nggak, karena ada orang-orang kayak Panji tuh nggak ada nggak lucunya. Kalau ngobrol selalu kerja, gong ya? Ngedirect. Selalu gong. Selalu ngelucu terus. Emang dia betul. happy-nya dengan cara kayak gitu. Tapi kalau kayak aku, Radit serius banget, lebih parah dari aku gitu. Iya benar. Ya, Mbak Sri juga gitu ya. Kalau ngomong serius ya serius ya. Jadi yang nonton ini berharap Mbak Sri lucu, mohon maaf. Udah nonton berapa setengah jam, kapan lucunya? Iya benar. Mohon maaf, kita ngobrol lagi serius soalnya. Iya benar. Iya. Nggak pernah ya kayaknya gue ya. Di lokasi syuting gitu nggak sih? Enggak sih Mbak, kalau pas kita adegan diskusi. Kayaknya. Adegan, hari kita diskusi, reading ya serius-serius aja. Iya memang Mbak Sri gitu kok, nggak ngelucuan orangnya gitu. Iya benar. Tapi gue di kemarin yang hilang dalam cinta, itu gue didirect sama Yandi Lawrence. Iya. Dia bilang sama gue gini. Bilang apa? Jadi gue perasaan gue udah serius banget. Terus dia datangin gue gini, Mbak Asri, boleh nggak komikal? Padahal udah berusaha enggak ya. Gue bilang gini. Terus gue liat-liatan lah sama lawan main gue kan, sama si Dwi kan. Dwi kok gue komikal yang mana ya? Ya Mbak jangan komikal Mbak, flat aja. Gue gak komikal, gue bilang. Gak sadar kali, sadar kali. Jadi muka gue tuh udah komikal katanya. Karena bawaannya gestur memang begitu, ya? Jadi gestur, olah tubuhnya udah. Jadi kalau di direct sama Yandi tuh jadi flat aja. Jadi gerakan aja Nas. Misalnya gue biasa kalau di direct sama lo kan gitu ya. Kalau dia jadi gue hitung nih gue harus gerak gak di tangan gitu. Kalau serius. Overthinking ya. Jadi overthinking. Jadi ini gue kanan. Jadi gue sampai. Yandi lu menyiksa Sri Welas tau gak sih? Tapi gue melihat gue yang lain di sini. Iya beda sih. Karena gue dire banget gitu. Jadi gue gue kedip gak dia gitu. Gitu. Tapi capek ya kalau kayak gitu. Siapa? Maksudnya lebih lepas kalau main komedi ya? Ya karena tapi itu namanya acting kan. Iya. Namanya acting kan bukan diri kita sebenarnya kan. Iya sih. Main horor juga seru, waktu Susana juga seru. Nah ya Susana. Susana itu kita belajar itunya tutonnya. Nah di Susana itu semua aktornya itu ada guru vokalnya. Jadi kita itu guru vokal? Iya, guru tone. Jadi, gimana maksudnya? Jadi kita itu ngomongnya nggak disadarin ya. Jadi kita tuh ngomongnya harus flat. Misalnya gini, kalau dia ngomong biasa, yuk kita pergi ke pasar gitu ya. Nah itu kalau si Mia nih namanya, kan aku jadi Mia. Karakter Mia. Bu, aku pergi ke pasar ya Bu. Oh, harus flat itu. Nggak dinamis. Nggak boleh.
Oh. Bu, aku pergi ke pasar ya, misalnya gitu ya, Oh. nggak boleh. Bu, aku pergi ke pasar ya, Bu. Bu, makanannya udah jadi. Oh. Bu, jam berapa kita pergi? Nah, udah horor nggak? Iya, orang. Iya. Padahal petugasmu bukan bikin serem ya. Bukan, tapi Membangun suasana. membangun suasananya. Nah, kayak kita bertiga Nah, kalau itu Bang Opi? sama. Lu perhatiin deh, dia Betawinya pun datar. Sejujurnya nggak merhatiin ke situ Nah, sih. tapi aura yang dibentuk. Rasa, iya, rasanya pasti. Ya. Nah, ternyata rasa kejadulannya terbentuk dari situ. Oh, gitu. Iya, kita sampai gitu. Jadi karena kan kita biasa Aduh, intonasi, gatel banget ya, nggak banget. boleh. Apalagi Bang Opi, bobo gitu kan, dia kan Betawi kan gitu. Iya. Nggak bisa karena kita tonnya walaupun dia Betawi tapi tetap datar. Oh gitu ya. Ntar nonton lagi ya, penasaran. Iya, jadi ya? lucunya dibentuk dari situasi. Iya, itu yang di kamar itu ya. Iya, dan tone kita nggak boleh berubah, datar. Jadi kalau ada tone-nya ya gitu diliatin. Mbak Uci, vokalis. Iya, apa pelatih vokal? Iya, Mbak Uci yang jagain kita. Jadi event kita lagi bertiga lagi dagelan, ya itu kan. Uci Sanusi kan? Iya, Iya, kita tahu. lagi saling itu aja, itu datar ngomong kita. Nggak diperhatiin ya, Nas? Enggak sih, aku sejujurnya nggak sih Mbak. Mungkin teman-teman kalau nonton Susana coba perhatiin lagi, rupanya ada hal-hal kayak gitu unik juga ya. Iya, jadi Baru tahu loh. kadang-kadang kalau gitu ya, maksudnya setiap film tuh pasti punya uniknya buat kita ilmunya juga. Jadi Lucu ya. sebenarnya itu tadi kalau lucu itu nggak apa kata Ernest dari sananya atau Iya, apa, iya. ternyata kan bisa di build up bagaimananya. Iya. Coba kalau celetukan emang beda ya, Nas ya. Maksudnya Gue nggak tahu kalau yang mendirect kan nggak tahu melihatnya kayak apa. Sampai ya kan mungkin karena aku banyak di film Munas. Jadi yang di Lawrence lagi gitu bilang. gue pas adegan gitu sama Dwi tuh tiba-tiba gue ada nyeletuk apa gitu. Kat, Mbak nggak usah ditambahin ya ujung. Karena abis itu jadi sutradara killer. kan jadi semua jadi ketawa. Iya. Padahal itu jadi maksudnya nggak gitu. Iya. Tapi bagus sih Mbak. Tapi maksudnya bukan itu. Tapi Yandi bicaranya ini banget, sopan banget, jadi nyamperin dulu, Mbak. Jadi gini, ini, gitu. Jadi lucu banget. Jadi tuh kalau ngomong enggak tuh panjang banget. Jadi gini. Jadi maksud lo enggak kan? Ngomong aja tahu gitu. Jadi ya bagus dong, dia berusaha banget untuk membuat aktornya nyaman kan, iya, Yandi kan. Benar. Iya. Jadi itu Nas, kalau mungkin Ernest senang sama celutukan, nah ada juga beberapa Iya. sutradara yang tergantung kebutuhan, Mbak. Iya. Kan yang hilang dalam cinta kan nggak komedi. Mau lihat Mbak Astri nggak komedi, tonton di Disney Hotstar ya. Yang hilang dalam cinta, serialnya lah. Tapi katanya ada lucunya juga, nggak tahu juga di mana. Tipis lah. Tipis ya. Tapi nggak berminat untuk terjun lebih dalam di film ya Mbak, produser atau sutradara atau penulis skenario Belum gitu. berani gue. Belum berani. Ke situ gue belum berani. Tapi ada keinginan Kalau memproduseri film yang tentang tarian. wah gitu. mungkin kali ya untuk Ayo, anak-anak. bikin gitu kita. ya. Gitu. Bikin ya. Waduh, ngeri juga. Sekarang tarian banyak jadi horor ya. Iya. Kita bikin jangan yang horor dong. Iya benar-benar. Drama komedi aja. Untuk Gitu. melestarikan tari-tarian kan. Seru banget tuh. Iya. Bikin ya? Itu banyak banget tuh. Seru ya? Iya, seru banget. Oke. Nanti ngobrol habis ini. Waduh. Loh, kenapa tidak? Kan siapa tahu loh. Gitu Ya ya. kan kalau bikin sesuatu yang berkaitan sama hal-hal yang seperti itu menurutku ya memang harus ahlinya harus ada di. Ya bisa sih, sutradara juga bisa riset sih. Tapi menurutku sih akan lebih mantep lagi kalau yang ngerti banget jadi produser atau co-produser gitu. Seru banget. Iya dong. Ada film musikal, ya kan? Nah, ini berarti film apa? Film. Maksudnya gimana sih? Nggak harus film musikal. Maksudnya kan tentang tari-tarian kan. Iya. Misalnya Mbak Asri jadi penari berkaki satu. Enggak ya? Kenapa jadi Patepong lagi. Itu patepong tuh kalau patepong. tahu? Tahu ya? Sulap? Sulap. Ini sulap kan? Iya. Kenapa emang? Ya enggak. Biasanya anak-anak sekarang nggak tahu patepong. Tahu nggak lo? Kan nggak tahu. Saya Iya. cukup
Saya cukup umur, jadul ya. cukup umur untuk tahu. Pak Tepong itu pemain sirkus, namanya Pak Tepong. Iya. Nah itu dia yang bisa ngelipet-kelipet gitu. Ya udahlah itulah pokoknya. Gue jadi Browsing ngedilesin sama aja, kameramen. browsing. Ya udah Mbak Sri, pokoknya sukses selalu buat semua Amin. inisiatif-inisiatifnya yang melanggengkan kebudayaan ya, Amin. baik itu di fashion ya, di tari-tarian, semoga berjalan seiring terus tuh antara berkarya, berbisnis dan melestarikan kebudayaan. Amin, amin. Sampai berjumpa di proyek berikutnya. Iya, asik. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan InFrame bersama Asri Welas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Pokoknya terima kasih banyak sudah menyimak InFrame bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dadah!